Assalamualaikum. Yuk ditonton. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Oke. Yang kedua, kata sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Terhormat Ustadz Irwansyah. Yang ketiga yaitu manasik umroh. Dalam hal ini langsung akan nantinya dipandu oleh Yang Terhormat Ustadz Chandra. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mengambil barakah pada acara kita siang hari ini, marilah kita membukanya dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat apa? Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah, ya. Yang kedua tadi tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Syaratnya tadi menggunakan ihram, nanti sunnahnya dibuka yang sebelah kanan, ya. Jadi ihram itu nanti kita latihan, nanti itu dibuka sebelah kanan. Yang ketiga nanti sa'i. Sa'i itu berjalan dari Sofa ke Marwah 7 kali, ya. Setelah itu yang keempat tahallul. Tahallul itu menggunting. Nah, setelah tahallul, setelah menggunting, maka semua larangan-larangan tadi selesai. Jadi yang tadi tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh mencukur bulu, tak boleh mencukur kuku, itu semua sudah tak berlaku lagi, semua sudah suci lagi, ya. Jadi yang keempat itu mencukur atau tahallul. Nanti ibu-ibu yang mencukur, ibu-ibu itu tadi tak usah dibuka ke niatnya, ini nih, sampai dari dalam baik, ya, sampai dari dalam baik rambut itu. Kalau yang ada laki no motor, kalau tak sama tino juga tak apa-apa, ya. Jangan kaget tentang ngomong Arab belakang potong, tidak boleh, ya. Maka yang keempat itu tahallul. Setelah tahallul yang kelima tertib, tak boleh dia lompat-lompat. Ayo becaknya lagi sepi, sa'i dulu tak boleh, ya. Jadi syaratnya itu tertib. Yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib, ya. Kalau seandainya nanti Bapak Ibu ada syarat untuk tawaf itu mesti suci. Niat umroh itu tak harus suci. Jadi kalau misalnya nanti di atas mobil Bapak Ibu kentut, nah Ustaz kentut, mau nak niat, syarat niat itu tak perlu suci. Boleh kita pasang niat nanti dalam keadaan tak berwudu. Misalnya kita dalam keadaan batal wudu, labbaik Allahumma umrah sah. Tapi syarat untuk tawaf itu mesti wudu, ya. Tak boleh wudu, tak boleh batal wudu, atau tak boleh nanti pakai kita kena hadis, tak boleh. Oke, hati-hati, ya. Hati-hatinya, cuma kurang lebih dari jam 2 sampai dengan jam 2 pagi gitu nanti. Jadi kurang lebih 12 jam, ya. Itu kita hati-hati.
Jadi syarat tawaf itu nanti suci. Kalau seandainya nanti bapak ibu ada yang batal, ya, ternyata di putaran kedua bapak ibu batal, jangan diam-diam baik. Dia tahu dengan pembimbing, aku batal, maka diingatkan kayak kalau sekarang rumahku ada tempat wudhu di dalam tuh, di depan Ka'bah tuh ada sekarang nggak? Kakak dulu belum ada kan? Sekarang ada tempat wudhu, tapi tempat kecil nanti tempat wudhu ada di depan situ, jadi tak perlu jauh-jauh lagi. Nah itu syaratnya mesti kalau seandainya di putaran kedua bapak ibu batal, maka nanti dimulai dari tempat batal dilanjutkan berapa ulang. Jadi kalau putaran kedua bapak ibu batal, maka ambil wudhu, dimulai dari tempat itu melanjutkan hitungan kedua tadi. Kekurangannya berapa? Ya. Tapi kalau sa'i tak perlu wudhu. Jadi kalau bapak ibu misalnya sudah sholat kentut, itu tak ambil wudhu juga tak apa-apa, karena sa'i itu tak harus suci, ya, tak harus berwudhu. Tapi jangan pura kentut ke, kalau sudah itu kan, jangan, ya. Mudah-mudahan niat kita yang baik ini Allah berikan sehat, Allah berikan kemudahan, kelancaran, dijauhkan dari hal-hal tidak kita inginkan, dari mulai pergi sampai dengan kembali lagi. Bahwa surat mutabarokan di barokati surat Al-Fatihah wali maslahati jama'i Jabal Nur 15 dan 19 Februari di barokati ma'aswalikin saya berikan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah liwalidina haji atau umroh. Maaf ya, sampai ke rumah, baru sampai ke rumah meninggal, insya Allah aman bu. Nangis boleh, tapi insya Allah aman. Karena kata Nabi, balik kita dari haji dan umroh itu selesai urusan dosa kita. Kalau dikerjakannya makbullah atau mabrurah. Apalagi kalau dia meninggal di tanah suci dalam keadaan melaksanakan ibadah, insya Allah aman. Lalu yang kedua, umrahnya mendatangkan rezeki. Saya lama Pak mempelajari hadis ini. Dari manalah korelasi? Karena kata Nabi, haji dan umrah yang dikerjakan rutin, berkesinambungan. Rutin itu kalau dapat duit ada waktu berangkat. Dia kerjakan rutin, maka itu menjauhkan dari kesusahan hidup. Kesusahan ini masalah buntu, ya, sakit kaki, sakit perut, ya, dan menjauhkan diri dari kefakiran. Nah, kalau menjauhkan diri dari kefakiran berarti mendekatkan dengan kekayuan. Kan gampang hadisnya. Kalau dia dosanya besar, dikerjakan, tidak dikerjakan berarti pahalanya besar. Sama itu. Kadang beda. Kadang kita kalau melihat orang rutin berangkat itu, ya, omongan kita apa? Assalamualaikum, salam. Nah ini kakak aku ini, Pak Bu. Ini kalau kita lihat uangnya rutin berangkat. Setiap tahun berangkat, 6 bulan sekali berangkat, apa sih gitu? Wajar lah dia nak berangkat terus, duitnya banyak. Sama macam orang sedekah, Pak. Tengok orang berajin sedekah, apa dalam hati gitu? Wajar lah dia nak banyak sedekah, duitnya banyak. Pernah tak kita balik ke omongan itu? Wih dia, kalau dia sering berangkat, duitnya banyak. Atau, wih dia ini, kalau dia kafaratul lima bainahuma, antara umroh ke umroh penghapus dosa. Maka kita disunahkan untuk mengulang-ulang umroh, Pak. Ada orang yang umrohnya banyak, hajinya berkali-kali, umroh sering, tapi dia tak mendapat pahala dari Allah.
ternyata ada rukun-rukun yang tak dia kerjakan, atau ada larangan-larangan umroh yang dia kerjakan dia tak tahu. Maka hikmahnya kata Nabi mengulang-ulang umroh itu karena tak tahu umroh mana yang diterima oleh Allah. Makanya kalau aku, Bu, kalau berangkat umroh ini, walaupun aku berhenti, aku anggap ini yang terakhir ya. Karena udah tahu aja kalau ngomong sama rumah. Kalau aku kayak mati di Madinah, jangan balik ke besar itu ongkosnya. Berangkat mahal itu tiket ya. Jadi kubur di sana baik. Kalau memang harus berwasiat itu, walaupun kita minta amal panjang. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang ada umroh di dalamnya, yang dikerjakan sesuai dengan rukun-rukunnya, tak melakukan yang dilarang Allah dan Rasulnya, maka tak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya Pak, kenapa Allah menyuruh kita ini melalui lisan Nabi untuk melaksanakan haji dan umroh. Ini Indonesia, tapi mudah-mudahan sejauh ini yang makan itu rasanya lemak. Nanti tukar di kantor, ya. Ada yang paspor yang kecil tukar di kantor. Karena yang lama itu kecil kan. Nanti ada berapa ya ditukar baik kayak Anton yang nuker, biar nanti bisa muat untuk masuk ke baju kita. Karena yang kita pakai nanti berangkat dari sini itu seragam batik, tidur malam. Kecuali kalau kamu misalnya sampai ke hotel jam 4 nak ke Tanah Abang. Jadi gawe Pak. Nak bercari untuk berihram. Ya. Mandi. Sudah mandi. Nanti yang mau potong kuku wangi-wangian jangan di pakaian. Jangan kalau laki-laki di ihram, yang wanita di baju jangan. Jadi kalau yang wanita ini cumanya tertutup. Jadi biasanya saya minta ibu-ibu tuh pakai baju dalam, terus nanti pakai jilbab. Pokoknya jangan sampai ada satu helai pun rambut yang keluar dari sini. Ya, kita ini kan banyak itu kan, galak kekencengan keluar, atau kelonggaran keluar. Jangan ada satu helai pun rambut yang keluar dari ibu-ibu yang biasanya galak keluar, nenek-nenek misalnya. Makanya nanti yang yang jago lihat terus ya. Kalau dia misalnya terbuka tidak sengaja tidak apa-apa. Yang penting begitu kita nak masak niat, yang bapak-bapak jangan sampai nanti terbuka aurat, yang ibu-ibu juga nanti jangan sampai ada yang terbuka. Walaupun satu helai. Makanya ibu nanti pakai pakai kaos kaki ya, pakai sarung tangan. Wah. Oh iya. Kalau dia berjahit itu nyatu. Nah, baju itu kan nyatu. Kain Pak ya, kain itu kan berjahit. Koyak lah tengah-tengah. Boleh jadi ihram. Ada jahitannya. Tapi dia tak nyatu jahitannya. Nah itu. Tapi nggak boleh. Boleh. Ya. Tak apa-apa. Tapi hewan kulit itu mati tadi hewan itu. Nah, itu kalau itu bertanya kan saya bawa orang tua, mungkin pas ke toilet kan belum tahu. Nah ini sudah niat ihram, itu gimana? gimana? Itu misal ini mau ke toilet kan mungkin belum nggak tahu caranya gimana pas di toilet di sana kan. Nah sudah niat ihram, kita bisa Bermandi maksudnya? mandi ke kamar mandi. Kalau itu namanya darurat ya, apa-apa. Nah, kalau emang dia nggak bisa sendirian. Ada lagi? Kalau tak ada kita lanjut. Kita lanjut ya. Jadi tadi jam 10 kurang lebih kita masuk ke dalam kamar, dapat kunci hotel, silakan istirahat sebentar. Setelah makan ada yang mau buang air silakan buang air, ada yang mau mandi silakan, tapi jangan pakai wangi-wangian ya. Antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam.
fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya, ada di situ. Halaman 46 doanya itu, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Setelah itu masuk kaki kanan, ya. Hafal enggak, Pak? Hafal enggak? Hah? Oh iya, Pak. Tak usah dihafal, nanti dibimbing oleh pembimbing untuk baca doa. Doanya Allahumma zid hadzal baita takriman tasrifan wa ta'ziman nanti itu dibimbing oleh pembimbing, ya. Pokoknya tugas Bapak Ibu ikuti saja, ya. Yang penting maksud dari doa itu, ya Allah tambah keberkahan Ka'bah ini, tambah kemuliaannya, tambah keagungannya, berikan pula itu kepadaku, ya. Inti doanya itu setelah itu nanti turun kita ke bawah, jalan. Biasanya kalau hotel kita ini masuk ke masjid itu keluarnya di rukun Yamani biasanya. Jadi hotel Ka'bah itu ada 4 sudut, Pak. Ada yang pertama namanya Hajar Aswad. Coba mana ini miniatur Ka'bah? Hajar Aswad. Hajar Aswad ini tempat kita memulai. Sudut Ka'bahnya ada 4. Yang ini Hajar Aswad, tempat kita mulai tawaf, ya. Di sini ada batu Hajar Aswad, batu dari surga. Ini yang selalu ramai. Di sini rukun Yamani. Artinya rukun Yamani itu menghadap ke Yaman. Bukan Yamani, kalau Yamani itu Jepang artinya. Yamani itu Yaman. Nah, ini menghadap ke Yaman. Nanti kita keluar dari pintu sini. Pintu sini nanti kita biasanya keluar di rukun Yamani ini. Baru nanti kita jalan menuju ke Hajar Aswad, ya. Nanti di Hajar Aswad ini, Pak, selurusan dengan Hajar Aswad ini nanti di sini ada pilar hijau, ada lampu hijau, ya. Jadi nanti di sini Hajar Aswad. Jadi yang di situ yang ada sudut Hajar Aswad itu, kalau di sini Hajar Aswadnya di situ, itu nanti seluruh itu ada pilar hijau, ada lampu hijau. Ya, nanti setelah sampai kita di pilar hijau itu, antara Hajar Aswad dengan pilar hijau, sampailah kaki kita di situ, maka ini dimulailah kita tawaf. Tanda kita mulai itu yang pertama mencium Ka'bah, mencium Hajar Aswad. Ya. Kalau tak bisa mencium, memegang. Tapi kalau tak memungkinkan pula memegang, maka istilam. Inilah yang kita lakukan. Karena tak mungkin bisa kita megang Ka'bah. Maka yang kita lakukan istilam. Istilam itu mengangkat tangan sambil mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi nanti setelah nanti Bapak Ibu rombongan sampailah nanti ke antara Hajar Aswad dengan pilar hijau, maka kita disunnahkan untuk istilam. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau ada yang mencium tak apa-apa, karena ini itu dikiaskan kita sama dengan mencium Hajar Aswad tadi. Tapi kalau tak mencium jangan ditegur, cium, jangan, tak usah. Jangan cuil tuh, jangan cuil. Nah. Jadi nanti ketika sampai di Hajar Aswad, bertembak lurus dengan pilar hijau, maka kita istilam.
Bismillahi Allahu Akbar. Maka mulai tawaf kita. Tawaf ini tak ada niat, Bu. Tak ada apa nawaitul tawaf, tak ada. Pokoknya mulainya cuma dengan istilah saja, mengangkat tangan. Setelah itu nanti membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau nanti bersenandung pula yang pemimpin kita ikut deh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikuti deh ya. Karena biasanya dia dikuatkan suaranya. Kalau kita kuat ke suara, ngomong luar tuh kalau tidak belok lari dia. Biasa bagus belum bangunan ini. Nah dia berpijak di sini, berpijak di sini lembut batu itu. Nah makanya itu namanya makom Ibrahim, bukan kuburan Ibrahim, tapi tempat pijakan Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Ya. Nah biasanya dari Hajar Aswad sampai ke makam Ibrahim ini Bapak Ibu nanti boleh membaca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu mau ngikut mutawif boleh ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mau baca sendiri tak apa-apa ya. Silahkan. Tapi kalau seandainya lebih enak kalau melok, tak apa, ikuti saja. Karena aku terus terang Bu, kalau umroh itu biasanya aku galak dari mulai Hajar Aswad sampai dengan makam Ibrahim itu aku bertasbih. Alhamdulillah. Lanjut deh. Jabal Nur. Keren. Mantap. Jabal Nur, oke. Kurang lebih kita itu nanti selesai itu jam 2. Bapak Ibu sekalian, saya nanti berangkatnya tak barengan dengan Bapak Ibu. Allahu Akbar, wallahu alhamdulillah. Terus mau ikut nanti ke pemimpin boleh, mau baca sendiri silakan ya. Sampai ke rukun Yamani nanti baca lagi doa sapu jagat tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya. Itu artinya minta kebaikan dunia dan minta kebaikan akhirat. Setelah sampai ke Hajar Aswad, maka istilah lagi ini yang kedua. Mulai lagi masuk hitungan yang ketiga sampai ke 7 ya. Setelah nanti masuk yang ke-7 sampai ke rukun Yamani, setelah membaca tadi doa sapu jagat sampai kita dari ke Hajar Aswad tadi, hitungan yang ke-7, maka selesailah tawaf kita itu. Jadi tawaf ini, jadi rukun umroh ini, yang pertama niat. Niatnya tadi apa? Labbaik Allahumma umroh. Lalu yang kedua tawaf. Tak ada bacaan khusus dengan tawaf. Jadi kalau Bapak Ibu diam saja ketika tawaf itu aman, tetap diterima ibadahnya. Setelah nanti Bapak Ibu yang ke-7, nanti kita minggir ya. Nanti biasanya diarahkan oleh pemimpin, dia mulai minggir-minggir. Bapak Ibu tidak usah ngitung lagi, tidak usah lagi ngitung. Begitu pemimpin ngajak minggir, ditarik kaki dulu. Ini baru kelima, tak usah. Karena biasanya dia paham. Kenapa dia paham? Karena dia bawa buku. Setiap buku itu hitungannya ada. Ini yang ke-6, ini yang ke-7. Ya, jadi tak usah ikut hitung. Jadi lemak kamu nih. Melok berangkat, duduk, makan, pokoknya dibimbing. Kalau seandainya ada salah, kami yang nanggung. Itu lemak ya. Setelah yang ke-7 nanti minggir. Baru nanti kita mencari posisi di belakang
makom Ibrahim. Ya, cari posisi untuk sholat namanya sholat sunnah tawaf. Itu sebaiknya cari di sebarisan makom Ibrahim. Tapi jangan di sini, jangan di belakang makom Ibrahimnya, karena ramai. Nah, yang penting selurusan. Jadi kalau ini makom Ibrahim, nah kira-kira yang selurusan makom Ibrahim ada di situ. Ya, sholat 2 rakaat namanya sholat sunnah tawaf. Boleh tak Ustaz? Aku tak sholat sunnah tawaf, tak apa-apa, tapi rugi. Namanya sholat sunnah tawaf. Niatnya usolli sunnatan tawaf. Usolli sunnatan tawaf. Usolli sunnatan tawaf. Raka'ataini lillahi ta'ala. Mudah tak? Bisa ya? Tapi ini lafaz ya Bapak Ibu. Kalau yang namanya niat itu di hati. Kalau yang disebut itu lafaz namanya. Kalau Bapak Ibu macam itu ya, usolli sunnatan tawaf raka'ataini lillahi ta'ala, tapi tidak tahu maksudnya itu apa, dalam hati tidak berucap, percuma niat itu. Karena itu lafaz bukan niat. Tapi kalau Bapak Ibu dalam hati ngomong nih misalnya, aku sholat sunat tawaf 2 rakaat dalam hati tadi, itu sah. Ya, makanya niat itu ada dalam hati. Kalau yang disebutkan itu namanya lafaz. Ya. Setelah sholat 2 rakaat, nanti silakan Bapak Ibu banyak-banyak berdoa. Ya. Biasanya nanti jemaah nangis biasanya. Ya. Ya silakan Bapak Ibu nanti banyak-banyak berdoa. Kita banyak berdoa, nanti ada waktunya. Setelah berdoa nanti kita mundur ke belakang. Kalau sempat minum zam-zam kita minum, ya. Nanti untuk menambah tenaga, karena zam-zam itu menambah tenaga. Jadi kalau Bapak Ibu lemas kayak di sana, minum ke zam-zam itu semangat lagi. Jadi setelah nanti minum zam-zam, kita jalan menuju ke sofa, Bukit Sofa, untuk melaksanakan ibadah rukun yang ketiga, namanya sa'i atau sa'ya. Artinya sa'ya ini usaha, ya. Jadi peristiwa sa'i itu ketika Siti Hajar kebingungan ketika anaknya Nabi Ismail itu haus dan lapar, maka dia lari dari sofa ke marwah, sofa ke marwah, sofa terus sampai akhirnya ternyata keluarlah mata air dari bawah tumitnya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, itu namanya rukunnya sa'i. Tak ada bacaan khusus di sa'i ini juga, ya. Jadi nanti cuma ada ya dianjurkan saja nanti bacaannya, nanti dibacakan oleh pembimbing. Silakan Bapak Ibu ikuti nanti. Ya tuh Allahu Akbar kabiro, alhamdulillahi katsiro, subhanallah wa asila. Itu buat baca-baca begitu, ya. Nanti Bapak Ibu ikuti saja, ya. Paling nanti yang sering dibaca Innas Sofa wal Marwata min sa'airillah faman hajja al-baita awit tamaro fala junaha alaihi ayyan tawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Nah itu nanti ikuti saja pembimbing, ya. Itu ada ayat Quran namanya. Sampai nanti ketika sa'i ketemu dengan pilar hijau di atasnya, ya. Ada di atasnya lampu hijau nanti. Jadi ketika berjalan di tengah-tengah itu ada pilar hijau, maka nanti kita disunnahkan untuk belajar dari kecil. Bacanya Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallaha al-a'azzul al-akram. Nah nanti ikut pembimbing juga.
Kalau nanti yang sanggup lari-lari kecil silakan, ya, lari-lari kecil. Rabbil fir, ikuti nanti. Tapi kalau seandainya tak sanggup lari jangan dipaksa, ya. Yang tua-tua tak usah. Kalau itu disunahkan saja, ya. Bacanya seperti itu. Sampai nanti selesai pilar hijau, maka normal lagi jalan. Dari Sofa ke Marwah itu kurang lebih 405 meter. Kurang lebih 400 meter, ya. Jarak antara Sofa ke Marwah itu 400 meter. Jadi kalau 400 dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa 7 kali, berarti kurang lebih 3 kilo. Nah, kurang lebih berjalan dari sekta 8 ke KM 5 lah. Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah. Jadi kalau mulai kita dari Sofa, pasti berhentinya di Marwah. Tak mungkin berhenti di Sofa, ya. Aku dihitung Ustaz, 7 berhenti di Sofa, ya. Nah, tak mungkin. Pasti berhentinya di Marwah, ya. Ini juga tak usah menghitung, oke? Ustaz, ini baru 5 kali. Ini baru 5 kali, belum 7 kali. Kita sekali lagi. Kaget pemimpin kepentingan talaknya lanjutlah. Habis sudah lanjutlah kau. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah bertalbiyah. Talbiyah ini menyambut panggilan Allah. Wa'azin kata Allah dalam surah Al-Hajj. Finnas bil hajj. Wahai Ibrahim, panggil, dawamkan, iklankan finnas seluruh manusia yang beragama Islam bil hajj untuk ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah hari ini tanggal 8 Sya'ban 1446 Hijriah kita bisa berada di sini di Hotel Amaris dalam rangka mengikuti insyaallah manasik umroh kita kepergian tanggal 15 Februari dan 19 Februari. Bapak Ibu jemaah umroh ataupun yang mampu menghitung berapa banyak nikmat-nikmat Allah itu. Dari sekian banyak nikmat Allah itu, Allah berikan kita nikmat iman pertama kali, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, serta nikmat sempat. Alhamdulillah kita disempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita yang kaya, bukan kita yang hebat, bukan kita yang bisa, tapi Allah yang memampukan kita untuk berumrah ke Baitullah. Jadi alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita kenikmatan. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di yaumil kiamah nanti dan dimasukkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sedikit kata sambutan dari kami jemaah umrah Jabal Nur. Hari ini kita manasik litakunu manasikakum dalam hadisnya. Sempurnakanlah ibadah manasik kalian. Kenapa harus disempurnakan? Karena ibadah manasik ini ibadah dikatakan sulit dia sulit, dikatakan mudah dia mudah. Mudah dia tidak banyak tugas. Sulit karena kita mengeluarkan biaya yang banyak, tenaga, waktu dan kesempatan. Jadi kita ikuti ibadah manasik ini yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustaz Chandra Marta Yusnan. Jadi tadi sudah aku bilang di kendaraan, tolong kepergian kita 9 hari selama di kota suci Madinah dan kota Mekah ditentukan ibadah manasiknya hari ini. Jadi hari ini kita manasik. Ketika Ustadz memberikan materi, tolong disimak, jangan sampai materi itu hilang. Karena materi yang kita ambil ini hari ini akan kita praktekkan di
kota Madinah dan kota Mekah. Nah, ini kita pakai. Nah, ya, bentang. Sudah dibentang ya. Sudah dibentang seperti ini. Ingat, ya. Nah, ini dilipat ke sini. Nah, mundur dikit. Mundur dikit ke sini. Nah, ini ya. Nah, ya. Nah. Ya. Oke. Langsung ke sini. Nah. Langsung dipasang. Nah. Bisa kan? Belum. Kecil ke perutnya. Nah. Bisa? Iya. Nah. Bisa ya? Nah, sekarang jadi pertanyaan, kuat tak? Coba dibuka sini. Nah, ya. Kakek yang ini kakek dipraktek di sini. Bisa? Kuat tak kira-kira? Kalau kurang kuat diangkat lagi, dikepit lagi. Coba buka lagi ya. Sama ya. Ini tentang sini. Terus ini posisi di sini. Sisakan sedikit ini. Sisakan sedikit di sini, Pak ya. Ini sisa sedikit di sini. Ya, sudah. Ini dimasukkan di sini. Nah, cak kita pakai. Nah, bisa kan? Ayo. Yang mau praktek sini depan. Sini, Pak Kowi sini. Masih Pak, ayo bisa kakek sebentar, satu lagi ya, satu lagi. Nah, ini lemak kecilnya nah ini, pegang ya. Bentang ini sudah dibentang. Ya. Nah ini diikat sini ujungnya, masuk ke sini, samping. Nah, seperti ini ya. Ini posisi sa'i, posisi tawaf seperti ini. Nah, ini posisi tawaf. Nah, naik ke sini. Tangannya keluar ke tangan lagi. Tangan ini jangan main ke ini. Tangannya main ke. Nah, tangannya main ke. Nah, tuh, ya. Ini bisa. Naik ulang. Bapak silakan turun dulu. Sudah. Lalu terasa dibuka. Yang sikap mimpi keliling apa dia perasaan tidur malam enggak keliling kamar. Masuk ke sini. Nah. Tidak perlu saya tinggal lagi. Nah, ini lagi ke sini. Pusat aku. Ini waktu tawaf, waktu tawaf. Ini waktu tawaf gini. Nah, tawaf gini. Nah, tawaf ya. Ingat, ini waktu tawaf dibuka. Waktu tawaf di depan Ka'bah dibuka. Ya, waktu tawaf di depan Ka'bah dibuka. Jangan tak dibuka. Kalau ketika sa'i baru ditutup lagi seperti ini. Nah, ini ditutup lagi tarik sampai ikut ini masuk ke sini, masuk ke samping seperti ini. Nah, ayo anak bujang nih, sini pakai,
Oke teman-teman, demikian dulu ya video Abizar hari ini. Tonton terus video-video Abizar berikutnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like. Oke? Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum.